Seorang streamer game dari Cina mati bunuh diri karena merasa kecewa setelah dikhianati oleh pacarnya. Kembali lagi di channel Gali Kisah, di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal, kontroversial, dan fenomenal dari berbagai belahan dunia. Ada seorang pemuda dari Cina bernama Liu Ji, tapi dunia maya lebih mengenalnya dengan nama Fat Cat. Julukan itu muncul dari avatar kucing yang ia pakai saat main game Honor of Kings. Dari kecil, hidup Liu tidak mudah. Ia lahir pada 18 Mei 2003 di Hunan, dari keluarga sederhana yang terpecah karena perceraian orang tuanya. Sejak SMP, ia terpaksa berhenti sekolah karena kondisi ekonomi yang sulit. Namun, di balik kekurangannya itu, Liu punya satu kelebihan yang luar biasa. Ia sangat jago bermain game. Kemampuannya inilah yang akhirnya ia jadikan sumber penghasilan dengan membuka jasa joki akun game. Meskipun bayaran setiap kali main hanya sekitar 20 yuan atau kira-kira setara 45.000 lah, ia tetap tekun dan rajin bekerja. Bahkan bisa main dari pagi hingga pagi lagi. Hidupnya super hemat, makan mie instan atau makanan murah, sampai-sampai hanya menghabiskan 10-12 yuan per hari. Dari situ, dalam 2 tahun saja, ia berhasil mengumpulkan uang lebih dari 500.000 yuan, atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Nah, coba kalian bayangin, kerja keras kayak gitu pasti melelahkan banget kan? Hidup hemat, jarang nongkrong, apalagi pacaran, mungkin udah gak kepikiran kali. Kebayang gak gimana sepinya hidup si Fat Cat ini? Pernah gak kalian juga ngerasa sendirian, walaupun dikelilingi banyak orang, kayak ada yang kurang gitu, kayak butuh seseorang yang benar-benar ngerti kita? Kalau pernah, berarti kalian bisa sedikit merasakan apa yang Liu rasakan saat itu. Jadi, di balik uang dan prestasi, ada sisi kosong dalam hidupnya yang gak bisa diisi hanya dengan game dan kerja. Makanya, waktu Liu akhirnya ketemu seseorang yang bisa bikin dia merasa diperhatikan, tentu saja dia ngerasa sangat bahagia gitu. Nah, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan kalau jadi dia? Orang itu bernama Tanzu, seorang perempuan yang ia kenal lewat game pada tahun 2021. Usianya 6 tahun lebih tua daripada dia. Tanzu tinggal di kota Chongqing yang lumayan jauh dari tempat Liu. Meski beda umur dan jarak, ternyata mereka nyambung banget. Obrolannya enak, rasanya cocok, sampai akhirnya mereka jadian, meski hanya pacaran online. Lalu, tahun 2022, Liu akhirnya memberanikan diri bertemu langsung dengan si Tanzu ini, ditemani oleh adiknya. Setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Liu sampai rela pindah ke Chongqing demi lebih sering bersama pacarnya. Walaupun pada akhirnya tetap tinggal terpisah karena alasan belum menikah. Tapi yang jelas, Liu merasa lebih dihargai. Apalagi ketika Tanzu mengenalkannya ke orang tua dan secara terbuka mengumumkan status pacaran mereka di WeChat. Itu bagi Liu adalah momen besar, karena selama ini ia selalu hidup dalam kesendirian. Ngomong-ngomong, gimana menurut kalian soal pacaran online? Ada nggak nih yang pernah ngalamin LDR? Kalau iya, kalian pasti paham banget betapa nggak mudahnya menjaga hubungan jarak jauh. Ya, kadang asik, kadang capek, berantem, dan lain-lain. Ada yang bisa tahan bertahun-tahun, ada juga yang kandas hanya dalam hitungan bulan. Kalau kalian ada di posisi Liu, rela nggak pindah kota demi pasangan? Atau malah mikir 2 kali, karena takut nanti malah nggak sesuai ekspektasi? Tulis di kolom komentar ya, pengen tahu juga nih pengalaman kalian. Nah, kita lanjut nih ke kisahnya si Liu. Liu bukan cuma hadir secara emosional, tapi juga finansial. Ia membantu Tanzu membuka toko bunga, bahkan memberikan modal besar sekitar 70.000 yuan atau 15 juta rupiah. Semua itu hasil kerja keras dan hidup hematnya. Dari luar, hubungan mereka terlihat makin solid. Namun pada April 2024, tiba-tiba Tanzu memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Alasannya, hubungan sudah tidak sehat secara emosional. Liu jelas-jelas terpukul. Ia mencoba memperbaiki hubungan tersebut, bahkan sampai mengirim uang tambahan 66.000 yuan atau sekitar 17 juta rupiah supaya Tanzu mau berubah pikiran. Sayangnya, semua usaha itu sia-sia. Hati Tanzu sudah bulat untuk berpisah. Dan di titik itulah Liu benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan. Menurut kalian, wajar nggak sih kalau seseorang kasih banyak uang ke pasangannya? Apalagi kalau uang itu hasil jerih payah sendiri. Hasil hidup super hemat, guys. Ada yang bilang cinta nggak bisa diukur dari uang, tapi ada juga yang merasa kasih materi itu bentuk cinta. Kalian sendiri ada di pihak mana? Apakah rela habis-habisan demi orang yang kita sayang, atau justru lebih memilih hati-hati biar nggak dimanfaatkan? Tanggal 11 April 2024, sekitar jam 6:43 pagi, Liu pergi ke jembatan sungai Yangtze.
Sebelum melompat, ia sempat mengirim pesan perpisahan ke keluarga dan Tanzu. Bahkan menelepon kakaknya lewat WeChat, meski tidak dijawab. Polisi menemukan tanda-tanda terakhir ponselnya di sekitar jembatan. Beberapa warga pun mengaku melihat seseorang pemuda melompat. 2 minggu kemudian, jasad Liu ditemukan di aliran sungai. Berita ini langsung geger di seluruh negeri. Dari situ, keluarganya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat Liu nekat? Sang kakak kemudian membuka ponsel Liu, menemukan banyak chat dan transfer ke Tanzu. Lalu ia pun membuat siaran langsung di Douyin sambil menangis, menuduh Tanzu sebagai sosok yang matre dan hanya memanfaatkan adiknya. Mungkin kalian adalah salah satu penonton live kakaknya Liu, dan juga mungkin kalian bakal ikut terhanyut kalau nonton live-nya itu. Bayangin aja ada orang nangis cerita adiknya habis-habisan demi pasangan, sampai rela makan hemat demi kasih uang buat pacarnya. Pasti banyak yang langsung simpati kan? Nah, ini bukti kalau di dunia maya emosi bisa cepet banget menular. Pernah nggak kalian ngerasa tersentuh sama cerita orang di internet? Padahal belum tentu kita tahu kebenarannya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan langsung percaya 100%. Karena bisa jadi cerita itu ada bumbu dramatisnya. Kasus ini makin heboh karena netizen ramai-ramai memberi penghormatan ke Liu di jembatan tempat ia meninggal. Mereka membawa McDonald's, bubble tea, dan makanan cepat saji lainnya, seolah ingin memberi apa yang dulu tak sempat ia nikmati. Simpati makin besar ketika muncul isu restoran nakal yang mengirim bungkus makanan kosong. 5 brand besar sampai kena imbas, akhirnya minta maaf dan menutup toko yang terlibat. Di sisi lain, Tanzu dibully habis-habisan, datanya disebar bahkan dituduh menipu. Namun pada 19 Mei 2024, polisi akhirnya mengungkap kebenaran. Uang itu diberikan sukarela oleh Liu, dan tuduhan kakaknya terbukti rekayasa. Chat yang viral ternyata sudah diedit. Sang kakak pun ditangkap, akunnya diblokir, dan publik baru sadar bahwa mereka telah percaya pada cerita yang keliru. Gila, kalian pasti gak nyangka juga kan, gue sampai sekarang juga masih gak nyangka banget bahwa ternyata ceritanya plot twistnya sejauh ini gitu. Ternyata yang selama ini dianggap korban malah jadi pihak yang menyebar cerita palsu. Netizen pun banyak yang kaget, bahkan marah karena merasa dibohongi. Dan ini jadi pelajaran besar buat kita semua. Media sosial lagi-lagi bisa jadi panggung drama guys, dan kita cuma penontonnya. Jadi mulai sekarang ya kita harus lebih bijak. Jangan gampang termakan narasi sedih atau cerita viral. Kalau menurut kalian, kenapa Liu akhirnya nekat mengakhiri hidupnya? Padahal pacarnya nggak salah. Apakah karena kesepian, tekanan batin, atau ada alasan lain? Tulis pendapat kalian di komentar dan gue pengen denger pandangan kalian kayak gimana. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini karena akan banyak kisah kelam lainnya yang bakal gue ceritain ke kalian.